Ya ini problem ya di sepak bola kita, di mana hampir setiap tahun ketika Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still Dituntut mundur dari AFF, Timnas Indonesia dapat godaan dari Instagram resmi EAFF. Desakan supaya Timnas Indonesia, dalam hal ini PSSI, mundur dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF semakin kuat. Pecinta sepak bola tanah air banyak yang menyarankan PSSI untuk pindah ke Federasi Sepak Bola Asia Timur atau East Asian Football Federation atau EAFF. Bahkan netizen asal Indonesia sudah mengikuti akun Instagram resmi EAFF, yakni @EAFF_official. Dalam sekejap, jumlah followers Instagram EAFF pun meningkat pesat. Pada Kamis 14 Juli 2022, jumlah followers akun di atas masih di bawah 1.000. Sekarang akun tersebut sudah diikuti lebih dari 5.300 followers atau naik mencapai 5 kali lipat. Tahu mendapat banyak followers baru dari Indonesia, akun @EAFF_official pun menyampaikan salam kepada netizen Indonesia yang sudah memfollow mereka. Halo untuk pengikut baru kami dari Indonesia, tulis akun EAFF_official dalam salah satu kolom komentar di unggahan mereka. Apakah ini pertanda EAFF menerima dengan tangan terbuka jika PSSI tertarik pindah ke federasi mereka? Secara gengsi dan kualitas, Timnas Indonesia akan sangat diuntungkan jika pindah ke EAFF. Sebab di sana Timnas Indonesia akan ditantang tim-tim mapan Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan juga Cina. Sebanyak 4 negara di atas merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Tentunya hal yang menguntungkan jika Timnas Indonesia bertemu dengan tim-tim yang levelnya di atas mereka. Selain untuk menimba pengalaman, tentunya guna untuk mendongkrak ranking FIFA. Sementara itu, EAFF juga memiliki turnamen regional yang digelar tiap 2 tahun sekali, yakni EAFF Football Championship. EAFF Football Championship 2022 bakal digelar pada 19 hingga 27 Juli 2022. Sebanyak 5 tim akan tampil di babak terakhir, yakni Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, dan Hong Kong. Pengamat sepak bola Indonesia desak Sintayong tuntaskan PR besar Timnas U19. Timnas Indonesia U19 sudah dinanti 2 ajang bergengsi usai gagal mendulang berbicara banyak di Piala AFF U19 2022. 2 ajang itu adalah kualifikasi Piala Asia U20 dan juga Piala Dunia U20 2023. Mendapati hal tersebut, pelatih Timnas Indonesia U19 Sintayong mendapatkan pengingat dari koordinator Save All Soccer, yakni Akmal Marhali. Dia meminta segera untuk menyiapkan timnya agar hasil manis bisa diraih dalam 2 ajang tersebut. Sebagaimana diketahui, kualifikasi Piala Asia U20 akan digelar pada 14 hingga 18 September 2022 mendatang. Sementara itu, Piala Dunia U20 akan bergulir pada 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023. Akmal mengatakan Timnas Indonesia U19 masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Sintayong. Hal itu berkaca saat Timnas Indonesia tampil pada Piala AFF U19 2022. Menurut Marhali, masalah pertama skuad Garuda Muda adalah kurang kemampuannya para pemain membaca permainan dalam pertandingan. Akmal menjelaskan persoalan kedua adalah para pemain yang masih memiliki kelemahan dalam transisi bermain. Timnas Indonesia U19 juga tidak boleh ketergantungan dengan pemain tertentu. Namun hal itu pastinya sudah menjadi catatan Sintayong. Akmal Marhali menjelaskan pelatih asal Korea Selatan itu harus memaksimalkan waktu yang ada untuk mempersiapkan tim. Tujuannya agar tim berjuluk Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U19, bisa unjuk gigi dalam ajang itu. Media Vietnam, sesumbar bakal bantai Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20. Media Vietnam Bongda 24 Hours menyebut sejumlah alasan yang membuat Timnas Vietnam U19 bakal membantai Timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang akan digelar di tanah air pada 14 hingga 18 September 2022.
Selain menggelar uji coba yang berkualitas, bergabungnya pemain-pemain utama membuat timnas Vietnam U19 racikan Tintenam bakal lebih menakutkan ketimbang saat turun di Piala AFF U19 2022. Gelar Piala AFF U19 2022, timnas Vietnam U19 akan kembali berkumpul pada 22 Juli 2022. Nguyen Van Truong dan kawan-kawan bakal turun di turnamen Binh Duong yang digelar di Vietnam pada 4 hingga 11 Agustus 2022. Tak tanggung-tanggung, tim-tim hebat ambil bagian di ajang tersebut. Selain timnas Vietnam U19, ajang ini juga diikuti oleh timnas Jepang U19, timnas Arab Saudi U19, dan timnas Myanmar U19. 2 hari setelah turnamen, timnas Vietnam U19 langsung mengadakan pemusatan latihan di Jepang. Dijadwalkan timnas Vietnam U19 berlatih di Jepang selama 13 hari dan melangsungkan 3-4 pertandingan uji coba. Bahkan pada 17 Agustus 2022, timnas Vietnam U19 dijadwalkan bertemu dengan timnas Jepang U20. Kelar dari Jepang, skuad Tintenam kembali ke Hanoi untuk bersiap turun di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Timnas Vietnam U19 tergabung di grup F bersama dengan Timnas Indonesia U19, Timnas Hong Kong U19, dan Timnas Timor Leste U19. Hanya juara grup yang lolos otomatis ke putaran final yang digelar di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2023. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you